Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Mutmainah Fauziah dengan NIM 2310611039, kelas M Hukum dan HAM yang diampu oleh Bapak Rizky Yuda. Yang di sini saya akan membahas tentang dinamika dan perkembangan hak asasi manusia pada setiap era, mulai dari pasca kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM ini didefinisikan sebagai seperangkat hak yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang. Selain itu, pengakuan HAM juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat secara internasional melalui Universal Declaration of Human Rights yang menegaskan bahwa setiap manusia itu berhak atas kebebasan, keadilan, dan perlindungan hukum. Dalam praktiknya, penegakan hak asasi manusia tidak selalu berjalan secara optimal karena sangat dipengaruhi oleh kondisi politik, sistem pemerintahan, serta dinamika kekuasaan yang berkembang pada suatu periode tertentu. Nah, perbedaan kebijakan dan orientasi pemerintahan dalam setiap eranya itu dapat menyebabkan adanya perubahan dalam tingkat perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam beberapa kondisi, kepentingan negara itu seringkali lebih diutamakan dibandingkan dengan pemenuhan hak individu, sehingga berpotensi menimbulkan pembatasan bahkan pelanggaran HAM sendiri. Yang mana oleh karena itu, pemahaman terhadap latar belakang perkembangan HAM ini menjadi penting untuk melihat bagaimana negara menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak-hak warga negara. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia ini menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan perubahan sistem pemerintahan, kondisi politik, serta kebijakan yang diterapkan pada setiap masanya. Nah, dalam perjalanannya, penerapan dan penegakan HAM tidak selalu berada dalam kondisi yang sama, melainkan mengalami perubahan sesuai dengan karakteristik masing-masing periodenya. Nah, setiap era memiliki ciri khasnya tersendiri dalam hal pengakuan, perlindungan, serta penegakan HAM di Indonesia. Pada masa pasca kemerdekaan, Indonesia berada dalam tahap awal sebagai negara yang baru merdeka dan mulai membangun sistem ketatanegaraan. Nah, pada periode ini, pengakuan hak terhadap hak asasi manusia itu telah memulai dirumuskan dalam konstitusi, khususnya melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara. Dalam konstitusi tersebut, baik dalam pembukaan maupun pasal-pasalnya itu telah tercermin jaminan terhadap hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, serta hak memperoleh perlindungan hukum. Meskipun demikian, kondisi negara pada masa ini itu masih berada dalam situasi yang belum stabil akibat berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Ya, oleh karena itu, perhatian pemerintah lebih difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara sehingga pelaksanaan HAM itu belum sepenuhnya berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Pelaksanaan hak asasi manusia pada masa pasca kemerdekaan menghadapi hambatan yang disebabkan oleh kondisi politik dan keamanan yang belum kondusif. Situasi konflik dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini berdampak pada belum maksimalnya perlindungan terhadap hak-hak warga negara sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu contoh nyatanya itu adalah terjadinya agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II yang menimbulkan berbagai pelanggaran HAM seperti jatuhnya korban sipil, kerusakan infrastruktur, serta terjadinya pengungsian dalam jumlah besar. Yang mana peristiwa tersebut itu menunjukkan bahwa meskipun pengakuan HAM telah ada secara konstitusional, pelaksanaannya dalam praktik itu masih menghadapi banyak keterbatasan akibat situasi negara yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang menempatkan kekuasaan negara secara lebih terpusat pada presiden.
Nah, sistem ini itu muncul sebagai respon terhadap kondisi politik yang tidak stabil pada masa sebelumnya, dengan tujuan menciptakan persatuan dan stabilitas nasional. Dalam konteks ketatanegaraan, penyelenggaraan pemerintah tetap berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam praktiknya terjadi penafsiran yang memperkuat dominasi kekuasaan eksekutif, yang mana kondisi ini itu berdampak pada terbatasnya ruang partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan bernegara. Kondisi hak asasi manusia pada masa Orde Lama ini menunjukkan adanya pembatasan terhadap kebebasan individu, khususnya dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kekuasaan yang terpusat menyebabkan kontrol negara terhadap masyarakat itu menjadi semakin kuat, sehingga perlindungan HAM belum berjalan secara optimal, sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu peristiwa penting yang mencerminkan kondisi tersebut adalah Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI yang diikuti dengan penangkapan dan pembunuhan terhadap individu-individu yang diduga terlibat. Banyak di antara mereka tidak memperoleh proses hukum yang adil, sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas keadilan. Peristiwa ini itu menunjukkan bahwa pelaksanaan HAM pada masa tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam praktiknya. Selanjutnya, pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah menitik beratkan pada stabilitas nasional, keamanan, serta pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan negaranya. Nah, kebijakan yang diterapkan pada masa ini itu bertujuan untuk menciptakan kondisi politik yang stabil agar pembangunannya dapat berjalan secara berkelanjutan. Nah, tapi secara konstitusional, penyelenggaraan pemerintah tetap berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam praktiknya terdapat penekanan yang kuat terhadap kontrol negara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang mana hal ini itu menyebabkan ruang kebebasan sipil, termasuk kebebasan berpendapat dan kebebasan pers itu menjadi lebih terbatas dibandingkan periode-periode sebelumnya. Penegakan hak asasi manusia pada masa Orde Baru secara normatifnya tetap diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan. Nah, kondisi tersebut ditandai dengan adanya pembatasan kebebasan berekspresi, pengawasan ketat terhadap media massa, serta tindakan represif terhadap kelompok yang dianggap bertentangan dengan pemerintah. Salah satu contoh kasusnya adalah peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 yang menunjukkan adanya tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil dalam sebuah konflik dengan aparat keamanan. Selain itu, kasus penculikan aktivis tahun 97 dan 98 juga menjadi bukti adanya pelanggaran terhadap hak kebebasan dan keamanan individu, di mana sejumlah aktivis itu diculik secara paksa dan sebagian hingga kini belum diketahui keberadaannya. Nah, berbagai peristiwa tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jaminan HAM secara konstitusional dengan implementasinya dalam praktik pemerintahan pada masa Orde Baru. Era reformasi dimulai sejak reformasi tahun 1998 yang menjadi titik balik penting dalam sejarah ketenagaraan Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa Orde Baru dan lahirnya sistem pemerintahan yang lebih demokratis, terbuka, serta memberikan ruang partisipasi yang lebih luas kepada masyarakat. Dalam aspek hukum, penyelenggaraan negara tetap berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya setelah dilakukan amandemen yang memperkuat prinsip demokrasi, kemudian supremasi hukum, serta penegasan jaminan hak asasi manusia sebagai hak konstitusional warga negara. Nah, perubahan ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam memperbaiki sistem perlindungan HAM dibandingkan periode sebelumnya. Pada era reformasi, perkembangan hak asasi manusia mengalami kemajuan yang signifikan, terutama melalui penguatan jaminan HAM dalam Undang-Undang 1945, hasil amandemen. Selain itu, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan partisipasi publik
juga mengalami peningkatan yang lebih terbuka dibandingkan masa sebelumnya. Nah, salah satu bentuk penguatan institusional adalah pembentukan Komnas HAM yang berfungsi sebagai lembaga independen dalam melakukan pemantauan, penyelidikan, dan perlindungan terhadap dugaan pelanggaran HAM di Indonesia. Keberadaan lembaga ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem penegakan HAM di Indonesia. Namun demikian, meskipun telah berbagai kemajuan, reformasi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan secara tuntas. Salah satu contohnya itu adalah kerusuhan Mei tahun 1998 yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan serta dampak sosial yang luas, dan hingga saat ini masih menjadi perhatian dalam upaya penegakan keadilan dan penyelesaian HAM di Indonesia. Nah, berdasarkan pembahasan mengenai dinamika dan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan HAM mengalami perubahan yang signifikan di setiap periode sejarahnya. Pada masa pasca kemerdekaan, HAM mulai diakui dalam kerangka konstitusi, namun pelaksanaannya masih terbatas karena kondisi negara yang belum stabil. Nah, pada masa Orde Lama dan Orde Baru, terjadi berbagai pembatasan bahkan pelanggaran HAM yang dipengaruhi oleh kuatnya kontrol pemerintah. Sementara itu, pada era reformasi terjadi penguatan perlindungan HAM melalui perubahan sistem ketatanegaraan. Kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 1945 serta pembentukan lembaga seperti Komnas HAM meskipun masih terdapat tantangan dalam penegakannya. Menurut pendapat saya, penegakan hak asasi manusia di Indonesia ini masih perlu terus diperkuat melalui konsistensi penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu, serta peningkatan peran lembaganya dalam pengawasan HAM. Selain itu, edukasi mengenai HAM perlu ditanamkan sejak dini agar masyarakat, khususnya generasi muda sekarang ini, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya menghormati hak orang lain. Dengan demikian, diharapkan terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih adil, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.